Dinamika litosfer adalah studi tentang pergerakan dan interaksi lempeng bumi yang membentuk gerak bumi. Fenomena ini terjadi karena panas dalam bumi menyebabkan konveksi di astenosfer, lapisan di bawah litosfer. Akibatnya, lempeng-lempeng tersebut bergerak, menyebabkan peristiwa geologis seperti gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. Dinamika litosfer adalah cabang penting dalam geofisika yang membantu kita memahami perubahan dan pembentukan fitur-fitur geologis di permukaan bumi. Struktur dinamika litosfer melibatkan beberapa elemen kunci, termasuk 1. Kerak bumi. Bagian terluar bumi yang terdiri dari kerak samudera atau yang lebih padat dan kerak benua atau yang lebih ringan. Lapisan ini terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik yang bergerak secara relatif satu sama lain. 2. Astenosfer. Lapisan yang terletak di bawah litosfer dan memiliki sifat plastis yang memungkinkannya mengalami pergerakan konveksi. Konveksi dalam astenosfer adalah salah satu pendorong utama dinamika litosfer. 3. Perbatasan lempeng. Area di mana lempeng tektonik bertemu dan berinteraksi. Jenis perbatasan lempeng termasuk divergen, konvergen, dan transformasi. Dan interaksi di sini memainkan peran penting dalam proses geologis seperti gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. 4. Hotspot. Lokasi di permukaan bumi di mana mantel panas secara periodik menimbulkan aktivitas vulkanik, seperti gunung berapi di atasnya. Hotspot seringkali terjadi di tengah lempeng. Bentuk muka bumi merujuk pada topografi atau relief permukaan bumi yang mencakup berbagai fitur geografis, seperti gunung, lembah, dataran, sungai, danau, dan lainnya. Berikut adalah beberapa bentuk muka bumi yang umum. 1. Gunung. Formasi geografis yang memiliki ketinggian yang signifikan di atas permukaan bumi. Mereka bisa terbentuk melalui proses tektonik, vulkanik, atau erosional. 2. Lembah. Area yang terletak di antara dua bukit atau pegunungan seringkali diikuti oleh aliran sungai. 3. Dataran. Wilayah relatif datar dan memiliki elevasi rendah. Dataran dapat terbentuk melalui sedimentasi, pengendapan material, erosi, atau aktivitas tektonik. 4. Sungai. Aliran air yang terus bergerak dari sumber ke muara membentuk lembah sungai yang terkadang dalam. 5. Danau. Tubuh air tawar yang terbentuk di dalam cekungan atau lembah bisa terbentuk melalui proses glasial, tektonik, atau vulkanik. 6. Lautan. Tubuh air asin yang menutupi sebagian besar permukaan bumi terbentuk melalui proses tektonik dan vulkanik. 7. Pegunungan bawah laut. Formasi geografis yang mirip dengan gunung di bawah permukaan laut. 8. Gua. Rongga alami di dalam batuan seringkali terbentuk melalui proses pelarutan kars. Bentuk muka bumi ini terbentuk melalui berbagai proses geologis seperti tektonik lempeng, erosi, sedimentasi, vulkanisme, dan pelapukan. Mereka membentuk keragaman lanskap bumi yang sangat penting dalam ekologi, geologi, dan geografi. Tenaga pembentukan endogen dan eksogen memiliki dampak yang signifikan pada bentuk muka bumi dan lanskap secara keseluruhan. Tenaga endogen berasal dari dalam bumi dan termasuk proses seperti tektonik, lempeng, vulkanisme, dan orogenesis. Dampak endogen meliputi pembentukan pegunungan, gempa bumi dan letusan vulkanik, dan pembentukan lembah dan patahan. Lalu ada eksogen. Tenaga eksogen berasal dari luar bumi dan meliputi proses seperti erosi, sedimentasi, dan pelapukan. Dampak eksogen meliputi erosi, sedimentasi, dan pelapukan. Kombinasi dari tenaga endogen dan eksogen seringkali bekerja bersama-sama untuk membentuk lanskap yang kompleks dan beragam seperti gunung, lembah, sungai, danau, dan lainnya. Perubahan dalam kekuatan frekuensi aktivitas endogen dan eksogen dapat mengubah bentuk muka bumi dari waktu ke waktu. Batuan adalah bahan padat yang terdiri dari satu atau lebih mineral yang terikat bersama. Mereka terbentuk melalui berbagai proses geologis seperti pendinginan, magma, pemadatan sedimen, atau metamorfosis batuan primitif. Ada 3 jenis utama batuan: batuan sedimen, batuan beku, dan batuan metamorf. Klasifikasi ini membantu dalam pemahaman tentang sejarah, lingkungan, pembentukan, dan karakteristik fisik batuan. Siklus batuan melibatkan 3 tahap utama. Pembentukan batuan melalui proses seperti pembekuan magma,
pengendapan sedimen atau metamorfosis. Perubahan batuan melalui metamorfosis, pelelehan atau deformasi, dan pelapukan batuan menjadi fragmen kecil yang kemudian diangkut dan ditempatkan kembali melalui proses pengendapan. Siklus ini terus berulang, menciptakan interaksi kompleks antara berbagai jenis batuan dan proses geologis di bumi.